biasanya tuh berbagai perusahaan punya culture atau budaya yang beda-beda. Nah, di sini saya membahas terkait budaya yang awal banget mungkin ya. Biasanya teman-teman tuh kadang ketika awal masuk perusahaan biasanya suka memperbandingkan nih antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Nah, itu salah satu disebut budaya. Budaya itu biasanya kalau bahasa singkatnya atau gampangnya gitu ya, biasanya seperti kepribadian kalau dalam seseorang. Nah, setiap perusahaan itu biasanya punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang kepribadiannya itu tergantung dengan sistem kekeluargaan, atau misalkan ada juga yang tergantung dengan budaya yang seperti betul-betul kayak atasan dan bawahan, kan beda-beda gitu kan, terpaku dengan market dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu yang dimaksud dengan bagaimana budaya perusahaan. Kemudian terkait sekian tadi, budaya perusahaan itu sebenarnya teman-teman ada 3 lapisan. Yang pertama itu adalah artefak. Nah, artefak ini biasanya yang kelihatan banget nih dari suatu perusahaan tersebut. Biasanya kayak contohnya itu seragam, misalkan seragam perusahaan itu termasuk salah satu budaya juga. Misalkan kalau kita melihat seragam yang pakai lanyard gitu ya, biasanya kan itu identik dengan BUMN dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam lapisan pertama, itu artefak. Seperti logo perusahaan, kemudian cara kantor di sana ditata seperti apa. Kemudian biasanya ada yang perusahaan itu membiasakan untuk saling sapa, salam, dan itu juga termasuk ke dalam budaya perusahaan. Kemudian untuk lapisan yang kedua itu ada nilai-nilai yang biasanya kadang ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Nah, terkait nilai-nilai ini biasanya misalkan untuk di pekerjaan itu kita harus saling jujur, atau misalkan ketika ada instruksi dari atasan itu harus langsung dilakukan, atau misalkan ketika kita ada meeting dan itu harus disebarluaskan. Itu biasanya salah satu budaya perusahaan yang kadang tertulis ataupun tidak. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu adalah asumsi dasar. Nah, ini biasanya paling dalam nih dan susah ubah. Itu terkait bagaimana cara para karyawan itu memandang perusahaan gitu. Bagaimana caranya mereka untuk bisa memandang bagaimana sih manusia itu bisa berkembang, kemudian cara kerja mereka itu harus rapi seperti apa, atau misalkan terkait pengutamaan pelanggan atau market seperti itu. Nah, tadi kan terkait beberapa lapisan ya di budaya perusahaan tersebut, yang terkait ada artefak, kemudian ada nilai-nilai, kemudian ada asumsi dasar. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi budaya perusahaan. Nah, untuk budaya perusahaan ini biasanya itu buat apa sih? Nah, banyak banget untuk fungsi-fungsinya. Biasanya yang pertama itu bisa bikin perusahaan beda dari yang lain. Maksudnya adalah biasanya itu misalkan kalau di perusahaan yang hari ini saya kerja itu memiliki salah satu visi yang memang setiap hari Senin itu disebutkan ya menjadi perusahaan yang ramah untuk semua karyawan. Itu adalah salah satu budaya perusahaan yang saya anut, yang kami anut, yang seluruh karyawan itu harus anut di sana. Seperti itu. Kemudian fungsinya juga bikin karyawan ngerasa ini rumah gue, dan adanya rasa identitas atau kepemilikan setiap karyawan yang memang bekerja di sana. Kemudian yang ketiga itu bisa bikin semua orang satu tujuan, jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Biasanya budaya perusahaan ini juga berupa aturan atau misalkan tadi ya batas-batas terkait bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan bisnisnya, menjalankan tujuannya seperti itu. Kemudian yang keempat itu bisa bikin aturan nggak perlu selalu diomongin tadi ya, jadi nggak selalu semua orang tuh harus apa ya gitu. Di sini tuh seperti ini, tapi secara tidak langsung setiap karyawan yang masuk kepada perusahaan tersebut itu dengan sendirinya akan membaca pola bahwasanya oh ternyata perusahaan ini tuh seperti ini loh, tanpa ada orang yang memaparkan gitu. Jadi dengan sendirinya perusahaan tersebut bisa kelihatan nih budaya perusahaan seperti apa. Kemudian bikin suasana kerja bisa jadi lebih stabil dan gak asal-asalan ya. Nah, budaya perusahaan ini berfungsi banget untuk bisa jadi salah satu acuan atau menjadi tadi ya seperti aturan untuk berbagai karyawan bisa melakukan tugas-tugasnya, job desk-nya sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, intinya budaya itu adalah sebuah kompas. Jadi orang-orang tahu nih harus ngapain dan gimana sih cara mereka bisa bersikap di perusahaan tersebut. Oke, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis budaya perusahaan. Itu untuk jenis-jenis budaya perusahaan ada 2, itu ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, untuk budaya perusahaan yang kuat, itu semua orang sepakat
dengan nilai-nilai perusahaan tersebut yang memang misalkan semua orang itu sepakat untuk disiplin, selalu ramah, kemudian dan biasanya mereka itu terlihat sangat kompak. Jadi kerjaan mereka juga terlihat jauh lebih jelas dan jauh lebih kekeluargaan, yaitu tadi ya. Jadi jauh lebih bareng-bareng gitu. Kayak misalkan contohnya yang tadi misalkan ke kantin itu harus per divisi harus bareng-bareng. Kemudian ketika masuk ke suatu ruangan itu harus ada salam sapa gitu, saling tegur dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada budaya yang lemah, itu semua orang di sana mengetahui adanya peraturan, tapi tidak semua orang itu berpendapat yang sama atau setuju dengan perusahaan dengan tujuan atau budaya perusahaan yang ditetapkan di sana. Jadi kadang-kala ada beberapa yang masih sering melanggar dan juga beberapa karyawan itu tidak bisa mengikuti arahan seperti itu. Kemudian kita masuk pada 4 tipe budaya. Itu menurut Cameron dan Quinn. Yang pertama itu adalah klien kekeluargaan. Suasana itu biasanya tercermin hangat, bareng-bareng terus kompak gitu ya. Sama lah seperti keluarga gitu. Bisa dibilang kayak ini adalah rumah kedua. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada adaptasi. Itu biasanya perusahaannya itu yang kreatif, kemudian suka ambil resiko dan penuh dengan inovasi-inovasi baru. Biasanya adaptasi itu seperti perusahaan-perusahaan startup. Kemudian yang ketiga itu ada hierarki yang biasanya budaya perusahaan seperti rapi, keteraturan, kemudian memiliki suatu prosedur yang jelas dan juga strukturnya yang kuat. Kemudian yang keempat ada market, itu biasanya perusahaan yang fokus terhadap hasil, kompetitif dan target oriented. Biasanya harus fokus dengan customer gitu ya. Kemudian income yang diterima perusahaan itu jangan sampai jauh lebih rendah gitu, dan biasanya tidak mempedulikan terkait budaya yang kekeluargaan tadi. Jadi memang fokus dengan hasil, target dan lain sebagainya. Kenapa sih budaya perusahaan itu penting? Nah, budaya perusahaan itu penting karena membuat setiap karyawan itu tahu apa yang boleh dan nggak boleh. Jadi kayak batas ya yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Kemudian bisa membuat kerjaan lebih gampang karena semua orang itu punya cara kerja yang sama dan cara pandang yang sama. Nah, ini yang terpenting, itu biasanya bikin setiap karyawan itu bisa betah di perusahaan tersebut. Biasanya budaya itu yang memang setiap perusahaan beda-beda ya. Kadang satu sama lain itu nggak bisa disamakan terkait budaya tersebut, karena tadi setiap perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda dan caranya juga jenisnya beda-beda. Kemudian teman-teman ini bisa jadi bikin perusahaan itu punya arah yang jelas. Jadi pokoknya aturan tidak tertulis atau misalkan tertulis di sana itu biasanya menjadi salah satu budaya perusahaan yang membuat setiap orang, setiap karyawan di sana bisa stay di perusahaan tersebut. Nah, ya seperti itu teman-teman. Singkatnya, budaya perusahaan itu kayak jiwa, cara kerja, pola pikir, mindset atau ya itu sih ya budaya gitu yang memang dianut di perusahaan tersebut dan disepakati. So, mungkin itu aja sih penjelasan dari saya, dan semoga ini bisa menjadi salah satu insight baru untuk teman-teman yang menonton. Dan saya juga sebelumnya berterima kasih banyak kepada Bapak Yono, salah satu dosen psikologi yang memberikan tugas ini. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum